Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu yayal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijab wa sirri sarifi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indallahil islam wa makhtalaful ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Tiada berselisih orang yang telah ditentukan, orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah akan sangat cepat hisabnya. Inna dina indallahil islam. Sesungguhnya agama yang benar, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ini ada dua arti. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Kalau secara syariat Islam benar agamanya, bujur. Tapi kalau secara hakikat yang benar itu di sisi Allah Islamnya, bukan di sisi manusia. Ada dua arti lah. Namun agama Islam benar jar, kenapa ada nah kayak teroris, orang perampok, orang pembunuh, penjinah, nah kan Islam. Itu bujur aja di dalam syariat. Kalau di dalam hakikat, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, agama yang benar di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Nah, bilanya di sisi manusia aja Islam kada benar. Islam cuma Islam indanas. Nah, kan inna dina innallahil islam, coba kita pahami. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu nah Islam di sisi Allah. Islam indallah. Nah, hanya Islam indanas. Banyak orang cuma Islam indanas, Islam di hadapan manusia, tapi kafir di hadapan Allah. Banyak contoh kayak pegarangan Islam indanas, Islam di hadapan manusia, kafir di hadapan Allah kayak ini. Contoh orang syariat, beramal, beribadah, penyembahyang, tapi kemakrifatan Allah, ini yang namanya Islam indanas tapi kafir indallah. Nah, ya. Jaka ibaratnya bahasanya itu lebih baik bahakunan. Biar artinya kafir di hadapan manusia tapi Islam di hadapan Allah. Nah, ini kebanyakannya Islam indanas, Islam di sisi manusia. Nang pa amal, pa ibadah, nang kada taulan Tuhan, nang bersih kada batinnya, nang rigat jiwanya, kotor hatinya. Nah, itu cuma Islam indanas, kafir indallah. Karena orang yang Islam itu tidak sempurna bila kada beriman. Orang beriman pun kada sempurna bila kada bertauhid. Orang yang bertauhid kada sempurna bila kada ma'rifat. Islam, iman, tauhid dan ma'rifat. Nah, Islam itu kan
itu topeng. Jadi sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah. Jadi ada artinya Islam, hakikat. Nah, jadi yang namanya Islam ini secara hakikat menyerahkan diri kepada Allah. Itu yang namanya Islam ini daripada kata aslama salima. Secara ringkas saja, aslama salima artinya menyerahkan diri kepada Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Itu Islam. Kalaunya itu bang, syahadat, salat, puasa, zakat, haji itu rukun Islam. Ada yang kita bicarakan malam ini hakikat makna Islam. Jadi Islam berkata asal kata daripada kata aslama salima, yang artinya menyerahkan diri kepada Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Kayak bagaimana menyerahkan diri? Dengar menyerahkan diri itu diri pian kada ada lagi Islam. Bilanya kita tuh merasa salat, kita nang salat, tapi kita kada kau menyerahkan diri, baru Islam. Nah, berarti Islam ketipi. Bila kita nang merasa berzikir, tapi kada menyerahkan kepada Allah, kada Islam indallah. Bila pian merasa salat, beramal, beribadah, tapi pian kada menyerahkan kepada Allah, maka cuma Islam indanas, tapi kafir indallah. Ini pengertian Islam. Jadi secara rinci Islam berkata asal kata daripada kata aslama salima, menyerahkan diri kepada Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Nah, bilanya kita kada menyerahkan diri kepada Allah, jelas kada selamat. Salatnya kada selamat, zikirnya kada selamat, selawatnya kada selamat, amal ibadahnya kada selamat karena kada menyerahkan diri kepada Allah. Nah ini. Jadi Islam itu simpel. Karena orang Islam ditanya, apa itu Islam? Pelajaran yang paling rendah itu Islam. Mengaku dia Islam, tapi apa makna dari Islam? Nah, jadi Islam menyerahkan diri kita kepada Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat, dibergol. Nah, jadi kan barang dibergol itu artinya menyerah sudah. Serahkan amal ibadah pian, serahkan kepada Allah. Lihat pian, serahkan kepada Allah. Dengar pian, serahkan kepada Allah. Pembicaraan pian, serahkan kepada Allah. Jalan pian, serahkan kepada Allah. Itu yang namanya Islam bujur-bujur. Menyerahkan ini mulai ujung rambut sampai ke ujung betis. Nah itu. Makanya Islam ada huruf alif, sin, lam, alif, dan mim. Nah ini dipecah maknanya. Huruf alif. Alif itu anak, aku, Allah, ahad, esa. Alif. Kan Islam alif, sin, lam, alif, dan mim. Nah, kan menyerahkan diri dari kita kepada Allah. Islam alif itu anak, aku, Allah, ahad, asa. Alif lah. Nah, kemudian huruf sin. Huruf sin itu ada 3 gigi, ada 3 gigi. Ada gigi pertama, gigi kedua, gigi ketiga. Gigi pertama itu adalah maknanya syariat. Gigi kedua tarikat. Gigi ketiga hakikat. Marifatnya lam, alif, dan mim. Lam, alif itu kepanjangannya la ilaha illallah. Mim Muhammad Rasulullah. Muhammad wujud Allah, Muhammad sifat Allah, Muhammad kenyataan Allah. Panah diri kita ada lebih diri. Itu Islam sebenarnya. Ulang lagi. Jadi Islam asal katanya aslama salima, menyerahkan diri kita kepada Allah. Bilanya kita nang merasa sembahyang itu kada Islam. Bila kita merasa beramal kada ini pak hakikat lain pak syariat. Pak syariat bujur aja nyaka itu. Kalau pak hakikat kayak ini menyerah, julung. Jangan ibaratnya kita tuh menyerahkan kendaraan lawan orang, berarti kita kada lagi bisi kendaraan. Menyerahkan mobil, kada lagi bisi mobil. Menyerahkan rumah dan tanah, serahkan, kada lagi bisi rumah dan tanah. Serahkan diri kita kepada Allah, kada lagi bisi diri wujud zat Allah Ta'ala. Nah itu, tapi di batin mainnya. Nah itu. Jadi aslama salima, menyerahkan diri kepada Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Umpamanya ini pak amal, pak ibadah, zikir 1000, salat 1000, tasbih 1000,
kadang ketinggalan salat-salat yang lainnya. Tapi dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti dia beramal tidak secara Islam indallah, secara Islam indanas. Nah, dia Islam di sisi manusia. Karena Allah Ta'ala tidak memandang apa yang dipandang si Den. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah ada orang yang takwa. Takwa ada dua arti ulang. Ada arti syariat dan arti hakikat. Kalau arti secara syariat, takwa beramal, beribadah, sembahyang, itu takwa secara syariat. Kalau takwa secara hakikat, kadang itu syariat bujur, hakikat bujur juga. Pilih pian. Kalau takwa secara hakikat, yang simpel jawabannya takutan. Itu takwa. Apa yang takutan? Takutan merampok hak Allah Ta'ala. Seperti kayak kita merasa melihat salah, berarti merampok Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala. Takutan aku ini merampok hak Tuhan, karena yang melihatnya sifat besar Allah. Takutan aku merampok hak mendengar Tuhan, terampok hak sifat sama Allah Ta'ala. Takutan merampok sifat kalam Allah. Takutan merampok sifat kudrat Allah. Takutan merampok sifat iradat Allah berkehendak. Takutan merampok sifat hayat hidup Allah Ta'ala. Itu yang namanya takwa selamatan. Berarti kada ada lagi kita berisi diri, kada berisi wujud. La haula wala. Tuhan batajali, Tuhan menampak, Tuhan menampakkan wujudnya, menampakkan dirinya, menampakkan sifatnya kepada insan manusia. Nah itu Islam bujur-bujur kan? Rendah aja Islam, tapi bilanya kada menyerahkan diri, kayak apa? Makanya bila kada menyerahkan diri, ini hasilnya. Wujud wajan bunazim la yuga sirjin bun. Bermula wujudmu, bermula Adamu. Adam itu kita. Bermula Adamu, bermula wujudmu. Dosa yang sangat nyata, dosa yang sangat besar. Nah, ini kada menyerahkan diri. Iya, syaratnya wail, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang salat. Mereka ini kita hakikatnya. Yang benar yang salat itu adalah akimi salat tadi diri yang salat, diri roh, diri sifat Allah ya Muhammad. Roh itu Muhammad, itu sifat Allah. Nah, jadi disinilah manusia masing-masing mempunyai roh. Nah, Islam sudah menyerahkan diri, asalnya perasaan jasad nang salat, perasaan jasad nang artinya nang beramal. Serahkan kepada roh. Siapa roh? Jadi roh ini kembali kepada Al-Quran surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ujar Tuhan yang berbicara kepada Muhammad, ya Muhammad, bila ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh, masalah roh, padahal kan roh itu sifatku, roh itu kelakuanku, roh itu kenyataan aku. Nah, berarti roh itu ya memang sifat Allah bernama Muhammad. Islam sudahlah sesuai dengan Islam tadi. Nah, alif anak Allah ahad aku asa. Sin 3 giginya. Gigi pertama syariat, gigi kedua tarikat, gigi ketiga hakikat. Marifatnya mana? Nih marifatnya lam alif dan mim. Lam alif siapa? La ilaha illallah, wujud Allah. Mim Muhammad Rasulullah, sifat Allah kepada Muhammad. Nah ini, jadi kan Islam malah. Jadi bilanya artinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita kan ada. Nah ini Islam bujur-bujur. Iya, nah artinya besimpan, besintuk, julung wujud tian kepada wujud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi lam alif aja lagi nah. Lam alif la, tidak ada kamu. Yang ada hanya Allah, wujud diri Muhammad. Alif. Nah, itu. Jadi roh inilah pondasi nang pada diri, menyerahkan diri. Nah, ini Islam bujur-bujur. Jadi Islam nang bujur-bujur menyerah. Jangannya ibaratnya ilmu itu rendah ya, pelajaran Islam aja. Tapi nya kalau tadi kira Islam tadi ya nang syahadat, salat, puasa, jangan dikira itu rukunnya, rukun Islam. Nah, ada kita ini makna daripada Islam menjulung. Jakanya ibaratnya itu julung HP orang, kadang lagi besi HP. Julung
rumah orang, kalau lagi bisa rumah. Julung wujud kita kepada wujud siapa? Nah, makanya Tuhan ini sebenarnya menjadikan manusia wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Nah, ailiya'rifun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku, tapi ma'rifat bedahulu. Amun kita mengabdi, contohnya mengabdi kepada seseorang, mengabdi kepada bos, mengabdi kepada penguasa, mengabdi kepada seorang raja, tapi kita kada kenal, kada pernah berjumpa dengan raja, apakah penyembahan kita sah? Sama. Kita pengabdian kita kepada Allah, sementara Allah Ta'ala tidak pernah mencari. Ya. Jangankan artinya mencari, yang artinya di luar Jakarta cari, mantala bal maula bi ghairi nafsi faqad dalalan baidah. Barang siapa mencari Allah, mengenali Allah di luar daripada hakikat awaknya, maka sesat. Di luar daripada awaknya mencari Allah Ta'ala sesat. Jadi tundukkanlah dirimu, sering-seringlah malihati diri, supaya kamu tahu akan diri kamu tidak ada. Nah, umaitihi diri, oh dasar kada bisi diri. Makanya la maujuda bihaqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mewujud, hanya wujud Allah. Ulang lagi Islam. Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Islam. Kalau syariat martiakan Islam ini benar ya. Nah, ujar, tapi kayak apa kelakuannya? Jadi kepada hakikat sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Islam. Kayak apa Islam di sisi Allah? Orang yang bertauhid dan ma'rifat. Bilanya orang tidak bertauhid dan tidak ma'rifat, berarti Islamnya cuma Islam KTP Islam keturunan. Karena keturunan abahnya Islam, diulahkan KTP Islam. Inya sembahyang secara Islam indanas, inya beramal Islam indanas, inya berzikir Islam indanas. Tapi kalau dia mengenal, menyerahkan dirinya kepada Allah, maka itu yang bujur-bujur Islam indallah. Makanya daripada kata aslama salima, menyerahkan diri kita kepada Allah untuk mencapai kesempurnaan, keselamatan dunia dan akhirat. Lalu dirinci Islamnya, alif, sin, lam, alif dan mem. Alif, anak aku Allah ahad. Karena lagi diripian enggak? Karena diripian menyerahkan diri kepada Allah. Nah, anak aku Allah ahad asa. Alif, sin. Itu dalam kitab 4M karangan Gaya Hadrani, orang Kalteng, Bakumpai. Jadi alif, anak aku Allah ahad. Sin, 3 syariat tarikat hakikat. Kan marifatnya sebutin lagi lah ya, alif dan mem. Nah, bilanya kada dalam alif dan mem, berartinya kada berhakikat. Tarikat aja amal. Amal bilanya kada berhakikat, tarikat bila kada berhakikat, kada sampai. Perjalanannya syariat, tarikat, hakikat, marifat. Amun tarikat itu jalan, makanya banyak tarikat, tarikat Tijani, Naksabandia, Sajaliyah, tarikat Muhammad, tarikat Junaidi. Apa garang tarikat? Tarikat itu amaliyah, jalan untuk menuju hakikat dan marifat. Syariat tarikatna. 2 lagi hakikat marifat. Ya kan kadang-kadang nah kayak guru malajari menjulung amalan tarikat supaya murid lakas paham. Umpamanya guru malajari marifat, gurunya guru tarikat itu orang tersobertan. Cuma melihat murid ini lambat paham, lalu diulahkan tarikat. Umpamanya tarikat siapa, kan gurunya si Ano. Nih 1000 zikir, 1000 selawat, 1000 ini, nah itu belum sampai lagi. Cuma untuk artinya jangan ibaratnya lading parang pisau tuh supaya tajam kalau dia sah. Cuma kalau nyoba tahan di tarikat belum lagi. Bujur aja tarikat kan ada salah, tapi belum sampai kan syariat tarikat hakikat marifat. Nah, jadi apakah sah marifat seseorang bila kada bertarikat? Sah kada Bapak? Karena tarikat itu kada wajib, tarikat kada wajib. Nang wajib itu menuju ke hakikat tadi. Umpamanya inya syariat lalu tanpa beramal, karena inya hidayah dari Allah Ta'ala sampai kepada hakikat, sampai kepada marifat. Nah, kan syariat, tarikat, hakikat, marifat, namanya ISTHM. Syariat, tarikat, hakikat, marifat. Kayak istimji itu lain itu malam Jumat. Jadi syariat amal ibadah
pikir masalah pikir tarikat amalan yang dijulung oleh guru supaya lakas sampai ke hakikat. Tapi ada juga sampai ini bertahan di tarikat aja karena bertahan di tarikat. Nah berarti kada akan sampai lagi amalia. Jadi ini terserah aja lagi anak bertarikat kada terserah. Kan tarikat Samaniyah dari si Saman, tarikat Naqsabandiyah dari si Naqsabandiyah, tarikat Tijaniyah. Nah, tarikat Tijaniyah dari si Tijaniyah. Jadi bermacam-macam tarikat karena nang maulah tuh guru masing-masing. Kayak udah tempatnya malet mau kita pamul kan tarikat nah itu. Tapi untuk mendorong makam kepada hakikat. Jadi pulang ada membedakan kada sahajar marifat bila kada tarikat sahajar Bapak. Berarti istimewanya. Ini kan artinya diberikan Allah Ta'ala hidayah, ilmu laduni, langsungnya paham kepada hakikat syukur. Nah jadi di situ anak bertarikat silakan, anak kada bertarikat sah aja juga. Nah jadi di sinilah nangaran tarikat itu artinya belum lagi sampai kepada hakikat marifat. Itu jalan, nangaran jalan kan belum sampai. Kalau hakikat sampai sudah. Hasil daripada hakikat ya marifat. Nah, jadi Islam yang bujur-bujur pian menyerahkan diri kepada Allah. Nangaran pian menyerahkan diri asal kadada. Min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin, asal tiada dasar tiada. Lalu tiadakan lalu tiada lagi. Karena dari mana kita pada hakikatnya? Daripada nikmat kala kembali kepada nikmat. Nah, makanya kan di dalam hukum syariat itu ya apabila seseorang orang yang beriman tuh bilanya meninggalnya seperti sperma yang sedang keluar. Ya memang betul. Karena memang kita dari mana sebenarnya? Memang daripada nikmat kembali kemana? Nah itu. Tapi dicari nakasan nikmat tadi siapa. Nah makanya sesuai. Kita ini daripada bihaki Nur Muhammad. Nah waktu di dalam belum keluar tuh ya memang air nur. Di atasnya itu air sirullah, air rahasia Allah, termasuk tuh air surga, air sir. Nah, lalu turun air Nur Muhammad, keluar dari kemaluan, lalu berubah nama air mani. Nah itu, padahal kan air mani, air Nur Muhammad, air sir Allah, andakannya aja berbeda. Sama ini kan banyu aqua, tapi bilanya andakannya letaknya di kulkas jadi es batu. Nah itu. Kalau ini andakan di sungai jadi sungai, kalau andakan di sumur jadi sumur. Kalau andakannya di danau jadi danau, sama air sir tadi. Nah, berarti dari mana manusia? Nah, setitik air yang hina. Yang hina itu maksudnya kayak ini. Bukan airnya yang hina, tidak. Air itu kadang bisa mengolahnya menghadap Allah Ta'ala. Air hina itu maksudnya nih kamu setitik nih nah. Hinanya pang kamu sehingga menjadi jenderal, sehingga menjadi orang alim, sehingga menjadi gubernur, sehingga kamu menjadi orang yang terhormat. Jadi bilanya kita sadar, wah aku daripada hina juga. Bukan airnya yang hina, airnya tidak hina. Nah, karena air mani itu adalah pada hakikatnya air dari mana? Suci. Tapi bilanya merasa jijik, kada suci. Nah itu makanan ingin bilanya kita pemakanan. Rasa jijik, rasa yang tertambuk, rasa kada aja. Bilanya rasa yang tertambuk biar makan rasa jijik muntah-muntah haram. Nah kayak itu juga. Jadi kita pada hakikatnya tadi dari air Nur Muhammad tadi. Jadi daripada air nikmat, air Nur Muhammad, air sirjat Allah, air mani, air Nur Muhammad, air sir Allah, air surga. Nah, jadi jakanya pada hakikat itu air kenikmatan. Air nikmat menjadi rahmat. Nah, ini. Jadi asal daripada nikmat kembali kepada nikmat, nyatakan. Jadi syariatnya sudah digawi. Nah, jadi pak makam kepada hakikat. Kalaunya Islam indah nas tadi mun kafir indallah percuma, kasihan beramal beribadah kada ada hubungannya. Nah kalaunya ini Islam indah nas, Islam indallah, hilang ianya kedua-duanya. Tapi kebanyakannya bila orang kada menuntut ilmu marifat, dia cuma diponis Islam indah nas, tapi kafir indallah. Supaya jangan kafir indallah, supaya Islam indallah,
harus bertauhid dan ma'rifat, harus mengenali zat wajibul wujud. Sering-seringlah maitihi diri bahwa diri kita tidak ada. Makanya bilanya kamu mengenal Tuhan, kamu harus sanggup membunuh diri kamu, membunuh akuan kamu, membunuh wujud kamu, membunuh diri kamu supaya kamu lagi lenyap, tidak ada. Nah ya, orang yang marifat tuh hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Kalau orang syariat kan hancur, lebur, berantakan. Kalau orang tarikat masih kurus kering, orang hakikat masih lamak gempal. Tapi kalau orang marifat hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkainya. Karena ya memang kita asal tiada. Min adamin ila wujudin, wa min wujudin ila adamin. Asal tiada, lalu tiadakan, kemudian tiada lagi. Nah ini, Islam bujur-bujur. Islam bujur-bujur itu menyerah bahwa kita kadada berisi diri. Bahkan melihat pun itu sifat basar Allah, ada diserahkan sudah. Mendengar sifat sama Allah. Berhinak napas sinapsi. Berpandir kalam Allah, berjalan kudrat Allah, berkehendak iradat Allah, hidup kamu hayat diri Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Al-Fatihah.